Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yadi Aprianto SPD. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Subbab 2 kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Video ini merupakan video pembelajaran PKN untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2016. Pada video pertama kita sudah membahas mengenai macam-macam pembagian kekuasaan negara. Pada video kedua kita sudah membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pada video ketiga kita sudah membahas mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan pada video keempat kita akan membahas mengenai klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah terupload. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang diuraikan pada pokok bahasan ini. Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, membawahi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berada di dalamnya adalah Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di dalamnya terdapat Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Di dalamnya terdapat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Tugas mandiri di bab 1 yang ketiga adalah kalian membaca materi pembelajaran di atas, kemudian kalian kelompokkan Kementerian Negara Indonesia berdasarkan lingkup tugasnya dan kemudian tuliskan dalam bentuk tabel dan formatnya nanti akan dibagikan. Yang ketiga, lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK
diatur oleh Peraturan Presiden RI, yaitu Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keenam, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketujuh, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Yang kedelapan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Yang kesembilan, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang kesepuluh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang ke-11, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang ke-12, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Ke-13, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Ke-14, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN, di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang ke-15, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang ke-16, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal, di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Yang ke-17, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 18, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 19, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. 20, Badan Pusat Statistik, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 21, Badan SAR Nasional atau Basarnas. 22, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 23, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 24, Badan Urusan Logistik atau Bulog, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 25, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 26, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 27, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 28,
lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan atau LKPP. 29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 30. Lembaga Sandi Negara atau Lemsaneg di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas kelompok 2 di bab 1. Bacalah secara berkelompok buku sumber dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian, kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah disebutkan. Tuliskanlah hasil identifikasi kalian dalam bentuk tabel. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pada video berikutnya kita akan membahas subbab 3 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.